Berikutnya pemirsa, tim DVI Polda Jatim ini kembali berhasil mengenali 2 korban robohnya pondok pesantren Al-Khozidi di Buduran, Sidoarjo, dan 2 korban teridentifikasi langsung diserahkan pada keluarga. Ya, sehingga pemirsa ini masih tersisa 9 kantong jenazah yang juga belum teridentifikasi. Senin petang, tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 2 jenazah lagi, menambah jumlah total korban teridentifikasi menjadi 55 orang. Proses identifikasi dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya pencocokan DNA, data medis, serta properti yang ditemukan pada jenazah, serta data yang diberikan oleh keluarga korban. Hingga hari ini total korban yang berhasil teridentifikasi sudah mencapai 55 korban jiwa dan tersisa 9 kantong jenazah yang masih dalam proses pencocokan data. Sementara itu data identitas orang hilang dan sampel antemortem dan DNA yang diterima sebanyak 63 sehingga masih tersisa 8 identitas korban yang belum teridentifikasi. Lalu pemirsa, seperti apa informasi terbaru dari proses identifikasi korban ambruknya Ponpes Al-Khozidi? Kita sudah terhubung dengan Goldi Gomilang yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Goldi, bagaimana informasi dari sana? Silakan. Ya, selamat siang Jasmine dan juga pemirsa. Informasi yang kami terima dari tim DVI Polda Jawa Timur hingga saat ini masih 55 kantong ataupun jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi. Sementara masih tersisa 9 kantong jenazah yang masih dalam proses identifikasi. 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi dilakukan pada hari Senin kemarin dan disampaikan oleh Kabidokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol Kusnan Mazruki, yang mengatakan ada 2 yang berhasil teridentifikasi atas nama Ahmad Maulana, laki-laki berusia 15 tahun, asal Cendana Sidayu Gresik, Jawa Timur, dan juga Irham Gifari, laki-laki 16 tahun, yang beralamat dari Katerungan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Sehingga total hingga saat ini hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 ada 55 jenazah yang berhasil diidentifikasi dan sudah dipulangkan ke rumah ataupun ke keluarga masing-masing. Dan saat ini pemirsa, jika merujuk pada data korban hilang dan juga data dari antemortem, total yang diterima ini sebanyak 63 orang, sehingga jika dikurangi 55 masih terdapat 8 korban yang belum diidentifikasi. Dan memang proses saat ini masih dalam proses identifikasi, di mana tim DVI Polda Jawa Timur masih menunggu hasil tes DNA dari laboratorium Pusdokes yang berada di Mabes Polri. Dan memang saat ini tim juga masih terus melakukan rekonsiliasi guna mencocokkan 2 data, baik dari data korban maupun dari data keluarga, agar nantinya memang proses identifikasi ini agar segera selesai, sehingga untuk 9 kantong jenazah ini segera dapat teridentifikasi. Sementara itu untuk proses penyidikan yang saat ini tengah dilakukan oleh tim dari kepolisian sektor Polda Jawa Timur menegaskan bahwa proses penegakan hukum ini akan terus dilakukan, di mana pada saat ini dilakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian rubuhnya gedung musola di Ponpes Al-Khozidi di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian juga ada pemanggilan saksi ahli, di mana saksi ahli ini di beberapa bidang seperti ahli konstruksi, bangunan, sipil, kemudian juga ahli pidana dan juga saksi dari pihak Pondok Pesantren Al-Khozidi. Sementara itu untuk pengungkapan ataupun penetapan tersangka hingga saat ini belum ada pemirsa, walaupun memang statusnya sudah berada di tahap penyidikan. Sementara itu informasi yang dapat kami kabarkan dari Rumah Sakit Bayangkara. Kembali ke Jasmine di studio. Ya Goldi, artinya apakah Anda masih melihat adanya keluarga korban yang masih berjaga di rumah sakit untuk menunggu proses identifikasi? Iya Jasmine dan juga pemirsa, mengingat tadi informasi yang kami sampaikan bahwa data korban hilang ini ada 63, sementara yang sudah berhasil teridentifikasi ini ada 55, sehingga masih ada 8 korban meninggal dunia yang belum teridentifikasi, sehingga pada saat ini masih
terdapat puluhan keluarga dari santri ataupun korban reruntuhan gedung Ponpes Al-Kos ini yang masih menunggu di tenda yang didirikan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga jajarannya. Dan bisa kami gambarkan bahwa di samping kiri kami ini merupakan tenda yang didirikan dan digunakan untuk para keluarga korban menunggu hasil identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Dan kita sama-sama menunggu informasi terbaru. Biasanya memang pada sore hingga malam hari nanti akan disampaikan oleh Kabidokes data ataupun nama-nama yang berhasil diidentifikasi pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025. Sementara itu, Jasmine. Baik, nampaknya keluarga juga masih terus menunggu di sana. Terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Bayangkara. Selamat kembali bertugas.